Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Junita dari Universitas Pancasakti Bekasi yang akan membawakan presentasi dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dengan judul presentasi Teori Pendidikan Klasik, Personal, Teknologi, dan Interaksional. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama yaitu Teori Pendidikan Klasik atau Classical Education. Pendidikan klasik adalah pendidikan yang dipandang sebagai konsep pendidikan tertua. Pendidikan ini bermula dari asumsi bahwa seluruh warisan budaya yang mencakup pengetahuan, ide-ide, atau nilai-nilai telah ditemukan oleh pemikir terdahulu. Teori pendidikan klasik juga memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Isi pendidikan atau materi biasanya diambil dari khazanah ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan para ahli terdahulu dan telah disusun secara logis dan sistematis. Adapun teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan dilahirkan oleh 4 aliran yang berbeda. Yang pertama yaitu aliran nativisme, yaitu aliran yang berpandang segala sesuatu ditemukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Yang kedua, aliran empiris, yaitu aliran yang bertentangan dengan paham aliran nativisme. Aliran ini tidak mengakui adanya pembawaan atau potensi yang dibawa sejak manusia lahir. Yang ketiga, aliran naturalisme, yaitu aliran yang meyakini adanya pembawaan dan juga milieu atau lingkungan. Yang terakhir yaitu aliran konvergensi, yaitu aliran yang didasari oleh aliran sebelumnya yaitu nativisme dan empirisme, yang mana merupakan gabungan dari keduanya. Lanjut, selanjutnya itu B, teori pendidikan personal. Pendidikan personal adalah penekanan pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi diri masing-masing yang dibawa sejak lahir. Dengan adanya upaya pendidikan mampu memfasilitasi orang-orang untuk bisa mengembangkan potensi tersebut. Pada konsep pendidikan personal, praktek edukasi hanya sebagai pembimbing, pendorong, motivator, dan fasilitator saja. Sedangkan pihak utamanya adalah individu itu sendiri. Teori pendidikan personal ini dilandasi oleh 2 aliran yaitu progresif dan romantik. Progresif yaitu pembelajaran yang berasal dari pengalaman siswa itu sendiri yang sesuai dengan minat dan kebutuhan. Sedangkan romantik yaitu berkeyakinan bahwa setiap individu dalam keadaan fitrah memiliki nurani kejujuran dan ketulusan. Selanjutnya yaitu teori teknologi pendidikan, yaitu teori teknologi adalah konsep edukasi yang memiliki kesamaan dengan pendidikan klasik, terutama tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Namun, juga ditemukan adanya perbedaan dalam teori teknologi pendidikan. Yang lebih diprioritaskan yaitu pembentukan dan penguasaan kompetensi, atau kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemilihan budaya alam. Teori ini menjadi sumber untuk pengembangan sebuah model kurikulum, yaitu yang bertujuan memberikan penguasaan kompetensi bagi para peserta didik. Pembelajaran juga dilakukan melalui metode individual, seperti media buku, media elektronik, seperti tablet, komputer, dan lain-lain, di mana menggunakan media elektronik memudahkan peserta didik dalam menguasainya, terutama dalam media elektronik, di mana dalam menggunakan media ini, metode individual itu bisa mendorong individu untuk menguasai keterampilan tertentu. Dalam metode ini juga memudahkan siswa yang biasanya menulis di buku bisa dengan hanya mengetik di komputer atau laptop ya. Dan itu memudahkan
dan mempersingkat waktu. Dan penggunaan teori teknologi ini terbilang modern dan memudahkan segala bidang aspek, dan mendorong peserta didik lebih mengenal kecanggihan media elektronik dan memperluas wawasan yang dimilikinya. Oke, lanjut yang D, yaitu teori pendidikan interaksional. Teori pendidikan interaksional adalah konsep pendidikan yang menyadari prinsip dasar hidup manusia sebagai makhluk sosial, yakni kebutuhan akan orang lain sebagai timbulnya interaksi. Interaksi di dalam pendidikan yang dimaksud adalah komunikasi timbal balik antara pengajar dengan tenaga pendidik, siswa atau siswi. Selain itu, interaksi juga terjalin antara peserta didik dengan pelajaran dan lingkungan sekitar. Menurut Diana Lapp, beliau menguraikan pandangan mengenai pendidikan interaksional. Berdasarkan identifikasi pendidikan interaksional bersifat radikal, yaitu mengacu kepada akar proses pendidikan, apa dan mengapa. Dan pendidikan tersebut bersifat humanistik, yakni bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang perkembangan potensinya dipengaruhi oleh perkembangan dengan orang lain. Pendidikan interaksional sangat penting karena kita memerlukan di situasi apapun, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, di mana dari berinteraksi kita bisa mendapatkan pengalaman, wawasan, berpandangan luas, dan dapat mengambil pembelajaran. Hal ini tidak terlepas dari manusia sebagai makhluk sosial, di mana kita membutuhkan orang lain dalam menjalani hidupan ini. Contohnya dalam berinteraksi kan kita harus membutuhkan lawan bicara. Nah, itu sama aja kita membutuhkan orang lain, seperti itu. Baik, tadi adalah pengertian dan penjelasan tentang teori-teori pendidikan dari yang klasik, personal, teknologi, dan interaksional. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan yang tadi dijelaskan, yaitu teori dasar-dasar pendidikan merupakan salah satu usaha dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, teori pendidikan merupakan sebuah pandangan atau serangkaian pendapat yang berkaitan dengan pendidikan yang disajikan dalam sebuah sistem konsep, di mana dalam sistem pembelajaran kita harus mengetahui pelajaran dasar itu terlebih dahulu dan teori yang digunakan. Dengan mempelajari teori dasar-dasar pendidikan mempermudahkan kita dalam memahami, mempelajari, serta menerapkan teori tersebut dalam pembelajaran. Terlebih lagi dalam kehidupan sehari-hari, seperti memberikan bimbingan serta arahan yang berwujud yang berpengaruh mendidik peserta didik menjadi lebih dewasa. Dewasa seperti apa? Seperti dalam hal berpikir, berperasaan, kemauan, umur, tingkah laku, sikap, kepribadian yang otomatis dapat berubah apabila kita mempelajari sesuatu hal yang baru. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian saja penjelasan yang saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.